Oke baik, salam berjumpa kembali dengan saya, sahabat Papua, dalam channel Papua Papeda. Untuk itu di video kali ini, saya akan membagikan beberapa informasi berita seputar dana otsus yang bersumber dari mana tentunya. Dana otsus yang kita bahas saat ini yang bersumber dari mana dan diperuntukkan untuk siapa, yaitu untuk orang Papua tentunya, karena otonomi khusus itu ada di tanah Papua. Oke, untuk itu untuk saudara dapat ketahui semua, orang Papua, orang asli Papua, dan juga mungkin saudara-saudara kita yang lain yang belum tahu informasi ini, yaitu bahwa Amerika Serikat melontarkan uang sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu percepatan pembangunan Papua. Jadi itulah sumber dasar uang otsus berasal, di mana Amerika Serikat memberikan 10 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu percepatan pembangunan Papua. Oke, sekali lagi seperti itu ya. Dan di sini kalau saya baca dalam berita ini, mereka tulis bahwa Ketua Proyek USAID Kolaborasi di WWC Koleren Tupamahu kepada FOA menjelaskan bahwa tujuan dari proyek tersebut adalah bagaimana mengoptimalisasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat untuk mempercepat kesejahteraan orang asli Papua melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Program bantuan ini sendiri diinisiasi ketika Papua masih terdiri dari 2 provinsi. Akibatnya, program ini hanya ditujukan untuk 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Sebenarnya kebutuhan juga dipastikan lebih besar jika provinsi-provinsi baru, tetapi untuk USAID kolaborasi masuk ke provinsi baru tentunya terserah bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini, Bappenas dengan USAID. Jadi selain soal tata kelola pemerintahan yang baik, selanjutnya proyek ini juga untuk memusatkan perhatian pada bagaimana menguatkan kapasitas masyarakat supaya mereka bisa terlibat dalam melaksanakan otonomi khusus dan proses-proses pembangunan. Dia juga menambahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik akan bekerja sama dengan INFIT, sedangkan untuk penguatan kapasitas masyarakat dilakukan oleh WFI akan kolaborasi dengan KBF. Oke, itu mungkin informasi saja. Jadi uang otonomi khusus kita ini berasal dari bantuan pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Oke, sebenarnya program ini, untuk diketahui, program ini sudah sejak awal, sejak Papua berintegrasi ke dalam Indonesia. Kalau tong kembali bicara soal sejarah. Oke, jadi ketika kita sedikit tentang sejarah dulu, 1961 embrio rakyat Papua menentukan pendapat nasibnya lewat pengibaran bendera. Di situ mereka menyatakan kebangsaan mereka, dan mereka diakui bahwa sebagai negara oleh negara-negara besar ya, seperti Belanda mengakui dan juga Amerika. Namun ketika invasi Indonesia 1961 lewat beberapa bulan kemudian, yang dipromotori oleh Bapak Presiden pertama yaitu Soekarno, dia menyuruh bahwa bubarkan negara boneka buatan Belanda di sana, seperti begitu ya dikata-kata, dan semboyan itu dipakai untuk membatalkan itu semua. Mereka invasi ke sini dengan dibantu oleh Rusia. Tentunya Rusia memberikan alat-alat perang ya, alat-alat perang ketika itu. Itu kalau kita lihat sejarah itu Belanda juga kaget ya saat itu, karena tiba-tiba Indonesia memiliki kapasitas perang yang sangat luar biasa ya, bisa dibanding, bisa mengatasi melawan Belanda pada saat itu. Oke, itu dibantu oleh Rusia. Oke, berangkat dari itu, maka ketika 1962 terjadilah perjanjian Neraka yang disebut perjanjian New York ya. Ini tong cerita sejarah saja, tong bicara-bicara biasa. Jadi perjanjian Neraka itu disebut perjanjian New York. Itu dimana mereka menarik orang Papua yang seharusnya mempunyai tanah Papua, mempunyai kekayaan alam yang melimpah, menjadi satu bangsa, tapi mereka menarik orang Papua ini. Mereka diam-diam membentuk suatu koloni 3 bangsa, di mana ada Indonesia, Amerika, dan Belanda. Mereka diam-diam ke Amerika sana, mereka menandatangani barang itu dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, berangkat dari situ maka
diberilah mandat dari Amerika, suruh Belanda memberikan kepada Indonesia. Jadi Papua ini seperti barang yang dijual belikan ya, dibawa-bawa sana, dibawa sini gitu, seperti begitu. Karena ya waktu itu kan terjadi perang dingin ya, sekutu antara satu dan satu buat kubu lah. Oke, karena Indonesia lebih dominan ke Rusia dan Amerika mengetahui hal tersebut, makanya ya Papua kami menjadi korban. Itu sedikit sejarah ya, kalau kita lihat dari sesi sejarah. Maka dari itu perjanjian lewat New York Agreement mereka mulai bawa ke Papua, dan mereka membuat sesuatu di mana seolah-olah Indonesia sudah mempunyai Papua. Dia langsung ambil. Jadi 1963 langsung dia tetapkan dia tinggal di Papua. Nah di situ di dalam Papua dia tinggal sekitar 1963, dia mulai mobilisasi massa. Dia datangkan dia punya orang transmigrasi dan lain-lain, semua ada di Papua. Ini tuh cerita sejarah saja ya. Ini bukan apa menyinggung atau apa, tidak. Tapi ini tuh bicara fakta. Ini menyangkut uang otsus ke depan untuk masa depan masyarakat Papua. Ya sudah, mereka tinggal di sini, dan sebelum itu atau sebelum PPRA dilaksanakan, masa mereka sudah tanda tangan itu diam-diam Freeport itu, PT Freeport itu. Sekitar 1965, 1967 PT Freeport sudah melakukan pengolahan itu. Hasil alam bumi Papua yang begitu kaya tuh, yang bisa kasih makan berapa ratus negara di dunia. Jadi kita lihat dari segi-segi ini bahwa orang Papua sebagai seperti apa ya, seperti anak perempuan yang anak gadis yang dibawa ke sana kemari, yang diingini oleh satu pria dan satu pria yang lain, mereka baku rampas ya, seperti begitu. Oke, berangkat dari hal itu, maka pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat tentunya mempunyai perjanjian-perjanjian gelap ya. Itu kalau dilihat dalam sejarah-sejarah yang banyak sekarang ada hilang, sejarahnya dibuat hilang, tapi namun ada orang-orang tertentu yang memegang akan, seperti perjanjian Roma ya, perjanjian Roma pada saat itu. Perjanjian Roma itu perjanjian yang mereka diam-diam di sana menipu Belanda, dan hanya Amerika dengan Indonesia buku tanda tangan itu. Katanya mereka pegang Papua selama 25 tahun saja untuk membangun, mendidik dan lain-lain. Ternyata apa yang terjadi di tanah Papua ya seperti yang kita alami saat ini. Kita menderita, kita dibunuh, kita dibantai. Ini kalau bicara yang ini ya, ini fakta. Ton tidak main-main, ton tidak ini fakta yang terjadi di tanah Papua. Seperti itu. Orang Papua terisolasi, orang Papua menderita, gitu-gitu seperti itu. Nah, dari sekian ini, Amerika mendorong bagaimana ketika Indonesia ada di tanah Papua, mereka harus membangun Papua. Harus membangun Papua, membangun masyarakatnya, membangun infrastruktur dan lain-lain. Namun apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan hingga dari 1963 sampai 2023 ini tidak ada apa-apa yang dibuat. Dan uang otsus ini juga telah dikasih mulai dari 2020. Mereka kasih hingga sekarang sudah 20 tahun. Itu tidak ada apa-apa yang dibuat di Papua. Ada pembangunan infrastruktur, tapi pembangunan infrastruktur ini untuk memajukan siapa? Karena orang Papua ini kan butuh makan, butuh minum, butuh pakai, butuh kesejahteraan. Seperti begitu ya. Oke, jadi itu untuk diketahui bahwa kita orang Papua menjadi ya korban politik negara-negara besar. Untuk itu uang otsus yang banyak ini mungkin mulai daripada yang sekarang kita bersama harus kawal. Dan saya lihat ada beberapa berita atau beberapa yang saya lihat gini, ternyata ada dana otsus yang tahun 2023 nih, ada bank yang hanya memberikan meja begitu ya, meja dengan tidak tahu mungkin ada uang kah tidak kah. Di situ tulislah dana otsus 2023 lah dan lain-lain. Maksudnya meja ini untuk apa juga? Orang makan meja kah? Orang minum meja kah? Orang pakai meja kah? Kasih uang kepada masyarakat. Ini masyarakat Papua cuma 2 juta lebih, 2.300.000. Kami sedikit sekali. Sedangkan uang otsus yang begitu banyak sampai ratusan triliun dapat diberikan kepada masyarakat. Coba satu kakak bisa dapat 20 juta pun juga. Masih ada sisa banyak lagi, berapa ratus triliun lagi. Seperti begitu ya kalau kita lihat. Oke, baik. Untuk itu ya pesan saya kepada pemerintah Indonesia, khusus Presiden Jokowi juga sebenarnya tuh harus menjelaskan hal ini ya. Harus pemerintah menjelaskan bahwa dana ini juga bersumber dari mana. Harus ada berita yang konkret. Harus kasih tahu bahwa dana ini berasal dari mana. Jangan diam-diam seolah-olah orang rakyat Indonesia di sana tahu bahwa uang ini pemerintah Indonesia yang berikan untuk Papua. Dong yang kasih untuk Papua, dong kasih untuk Papua.
Memangnya kan uang kah? Uang ini kan dari luar yang diberikan karena ada perjanjian-perjanjian tertentu. Untuk itu mungkin sedikit saya ulas sejarah seperti itu. Dan yang pesan saya lagi berikut, yang saya ada lihat itu ada pejabat-pejabat Papua banyak yang baru dilantik jadi PJ. Padahal ini baru-baru jadi PJ nih. PJ Bupati, PJ Gubernur dan lain-lain. Ini mereka mulai bangun-bangun rumah mewah lah, beli sana, beli sini, beli kendaraan yang bagus-bagus. Ini uang rakyat. Dan uang otsus ini diberikan kepada masyarakat. Bukan untuk membangun rakyat, tapi mereka memperkaya diri. Ini orang-orang tertentu yang melaksanakan barang ini di belakang seperti pejabat-pejabat ini. Perlu untuk kami rakyat Papua, rakyat kaki babu meminta supaya KPK segera menangkap orang-orang ini. Segera memeriksa. Karena uang otsus sudah jalan 20 tahun. Masyarakat di Papua itu tidak sejahtera-sejahtera. Kata sejahtera itu jauh daripada itu. Jadi untuk itu saya mewakili masyarakat kaki babu, kalau bisa pemerintah daerah harus memperhatikan masyarakat itu benar-benar. Uang otsus ini terlalu banyak. Coba daripada kalian ambil satu curi sampai habis, rakyat tidak dapat. Sekali lagi saya bilang, rakyat tidak dapat dan kalian tipu dengan ampas-ampas. Lebih baik kalian bagi masyarakat. Oke, dana yang diberikan oleh Amerika Serikat itu sebesar 10 juta untuk bantu percepatan pembangunan Papua. Itulah sumber dana otsus. Maka dari itu kita bersama rakyat tong kawal. Kalau ada bupati, wali kota, bupati, gubernur yang curi-curi uang rakyat tuh, kalau bisa jangan tuh membela dorang. Suruh saja pemerintah pusat lewat KPK tangkap dorang supaya dong tobat. Penjarakan sana lama-lama sampai mati. Supaya rakyatnya jangan hidup begini terus. Kita tinggal bakalai kasih salah pemerintah pusat, ternyata pemerintah daerah yang baku tipu dengan kita rakyat. Itu yang orang Papua sebut dengan apa? Patipa. Papua tipu Papua. Itu cocok sudah. Oke, untuk itu sedikit informasi bahwa dana otsus itu bersumber dari itu ya. Saya tidak terlalu saya mungkin cuma buka sedikit begitu saja supaya rakyat Papua dapat mengetahui bahwa uang mereka itu ada. Namun ya selama ini kita semua ditipu ya. Oke. Terima kasih, salam hormat. Terima kasih untuk yang menonton. Salam hormat, salam kompak selalu dari saya, Pace Papua. Salam Papeda, Papua penuh damai.